Akar rumput, akar umbi itu kan berasal dari kosakata bahasa Inggris yaitu grassroot. Tapi anehnya di versi Malaysia kok bisa jadi akar umbi. Padahal bahasa kedua mereka atau bahkan bahasa ibu mereka adalah bahasa Inggris. Grassroot itu adalah akar rumput dalam bahasa Indonesia. Akar umbi versi Malaysia justru artinya jadi rancu jika diartikan ke bahasa Melayu dari bahasa Indonesia. Grass itu rumput, root itu akar. Jadi kalau disebut grassroot menjadi akar umbi, itu bisa jauh banget artinya. Nah, ini sama Mas, ketika saya berbicara tentang pernyataan dan kenyataan. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Video kali ini saya akan berbicara beberapa kosakata dan juga saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Malaysia yang berkaitan dengan kosakata. Seperti yang berkali-kali saya sebutkan, saya itu banyak belajar dari tulisan teman-teman, dan tulisan-tulisan teman-teman itu memberi inspirasi dan memberi pengetahuan untuk saya juga, dan menambah sudut pandang yang berbeda. Nah, ketika saya berbicara tentang kosakata akar rumput di dalam bahasa Indonesia, di mana di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu menjadi sinonim dengan akar umbi. Nah, komentar dari saudara Rizal Fu 6804 ini memberikan sudut yang berbeda, di mana beliau menuliskan sebagai berikut. Akar rumput, akar umbi itu kan berasal dari kosakata bahasa Inggris yaitu grassroot. Tapi anehnya di versi Malaysia kok bisa jadi akar umbi. Padahal bahasa kedua mereka atau bahkan bahasa ibu mereka adalah bahasa Inggris. Grassroot itu adalah akar rumput dalam bahasa Indonesia. Akar umbi versi Malaysia justru artinya jadi rancu jika diartikan ke bahasa Melayu dari bahasa Indonesia. Grass itu rumput, root itu akar. Jadi kalau disebut grassroot menjadi akar umbi, itu bisa jauh banget artinya. Nah, ini sama Mas, ketika saya berbicara tentang pernyataan dan kenyataan, di mana di dalam bahasa Indonesia pernyataan itu adalah statement dalam bahasa Inggris. Kenyataan itu adalah reality dalam bahasa Inggris. Tetapi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu jelas-jelas tertulis bahwa kenyataan itu juga bisa diartikan sebagai statement. Jadi kan itu sesuatu yang rancu. Di Malaysia, untuk menyatakan statement itu digunakan kosakata kenyataan, bukan pernyataan. Jadi sebenarnya ini konsisten dengan inkonsistensi mereka, gitu aja. Nah, ini komentar dari warganet Malaysia yang mengkritik ketika dalam unggahan video saya menggunakan kosakata yang dia tuliskan ini. Belum pun sampai 2 menit, lihat banyaknya kosakata Inggris Belanda yang keluar. Topik. Wah, dia menyebutkan bahwa itu sebenarnya perkara dalam bahasanya. Kanal itu adalah saluran. Informasi itu adalah maklumat. Materi itu adalah bahan. Konten itu adalah kandungan. Komentar itu ulasan. Reaksi tindak balas. Satu lagi bukti nyata bahasa Melayu kaya kosakata sendiri tanpa perlu nebeng. Nebeng ini bahasa mana nih? Dengan kosakata Inggris Belanda. Dan dijawab oleh Mas Muhammad Saiful Anam. Seperti yang saya katakan bahwa saya banyak belajar dari komentar-komentar yang dituliskan oleh teman-teman. Mas Muhammad Saiful Anam menuliskan sebagai berikut. Orang ini lagi. Semua kosakata yang kau tulis itu ada di dalam kamusmu. Kau nampak tak pernah buka kamus kau. Dan bukan warganet Malaysia kalau nggak jago ngeles. Apa yang dia tuliskan? Mana ada kata konten dalam kamus saya? Cuma ada di Kamus Besar Belanda Inggris.
Mas Muhammad Saiful Anam menjawab, nyatanya kau pungut juga kan selain kosakata konten itu. Sudah menghina Kamus Besar Bahasa Indonesia, memungut pula kosakatanya. Ini yang saya sebut mereka memang mukanya itu tebal banget ya, nggak punya rasa malu. Diteruskan oleh Mas Muhammad Saiful Anam, munafik banget kalian ini jadi bangsa. Dan masih banyak kosakata bahasa Indonesia akhiran si yang kalian pungut, dan berkelit kalau itu bukan pungutan dari bahasa Indonesia. Seluruh dunia akan tertawa kalau baca komentar kau kemarin. Agar kita bisa melihat duduk permasalahannya seperti apa, dan agar kita bisa melihat juga faktanya itu seperti apa. Dan ini sebagai pembelajaran, semoga untuk si warganet Malaysia ini, bahwa ketika Anda berbicara, jangan seenak mulut Anda saja. Jangan asal mangap, jangan asal membuka mulut, jangan asal koar-koar. Saya ingin menunjukkan kosakata-kosakata yang Anda tuliskan itu di dalam kamus Anda sendiri. Sudah siap? Ini adalah semua kosakata yang dia tuliskan. Dari 7 kosakata yang dia tuliskan itu, dan dia mengatakan bahwa itu semua adalah bahasa Belanda, itu adalah semua bahasa Inggris, dan dia mengatakan ada bahasa Melayunya. Mari kita lihat bersama. Kosakata topik, apakah ada di dalam kamusnya? Ada. Kosakata kanal, apakah ada di dalam kamusnya? Teman-teman bisa melihat sendiri. Ada. Kosakata informasi, apakah ada di dalam kamusnya? Ada. Kosakata materi, apakah ada di dalam kamusnya? Ada. Kosakata konten, apakah ada di dalam kamusnya? Tidak ada. Kosakata komentar, apakah ada di dalam kamusnya? Ada. Kosakata reaksi, apakah ada di dalam kamusnya? Ada. Teman-teman sudah bisa melihat sendiri kan? Dari 7 kosakata, 6 kosakata itu ada di dalam kamusnya. Kosakata yang 1, konten itu, yang dia coba ngeles lagi. Apa yang dia tuliskan? Mana ada kata konten dalam kamusku? Cuma ada di Kamus Besar Belanda Inggris. Pola ini sama dengan ketika 1% rakyat Malaysia yang menggunakan kereta Wush, dan dia mengatakan bahwa 1% itulah yang menyelamatkan Wush dari kebangkrutan. Sama. 7 kosakata yang dia tuliskan, 6 kosakata ada di dalam kamusnya. Tapi ngelesnya apa? Oh, 1 kosakata itu nggak ada di dalam kamusku. Ini yang saya katakan, bahwa cara pandang mereka itu memang berbeda dengan kita yang mempunyai akal waras. Kalau kita melihat sesuatu, kita akan melihat polanya itu yang mana. Misalkan gini ya, hanya 1 dari 7 kosakata itu tidak ada di dalam kamusnya, maka artinya apa? Maka polanya apa? Bahwa kamusmu itu banyak mengadopsi kosakata dari bahasa Indonesia. Tapi cara berpikir mereka enggak. Hanya karena 1 kosakata itu tidak ada di dalam kamus mereka, maka mereka mengatakan, oh tidak, kami tidak mengadopsi kosakata dari kalian. Itu 1. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa yang namanya kata dalam sumur itu memang nyata adanya. Dari 7 kosakata, 6 kosakata ada di dalam kamusnya, tapi yang hanya dia lihat hanya 1 kosakata itu saja. Baik, sekarang mari kita berbicara beberapa kosakata. Kosakata pertama ini adalah kosakata sebenarnya dalam bahasa Latin kalau tidak salah. Kosakata itu adalah idem. Idem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sama dengan yang disebutkan di atas atau di muka. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan, Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia juga menuliskan sama seperti yang tersebut sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman kadang kalau dalam menulis skripsi itu kan ada namanya idem dito. Hal yang menarik adalah seperti ini. Apakah ada kosakata ngidem di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Tidak ada entry kosakata ngidem di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau ngidam pasti ada, teman-teman pasti tahu ngidam itu definisinya apa. Tapi kita fokus untuk ngidem dulu. Di sini terlihat teman-teman bahwa tidak ada kosakata ngidem di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kosakata ngidem di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Jeng jeng. Ngidem di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia didefinisikan sebagai pungutan kosakata dari Palembang, dan itu mempunyai kosakata turunan ngidem gawe, menyembunyikan bukti kejahatan. Silahkan kepada teman-teman warganet
Indonesia yang berasal dari Palembang untuk memberikan komentarnya. Apakah memang ada kosakata ngidem gawe yang mempunyai definisi menyembunyikan bukti kejahatan? Silakan dituliskan di kolom komentar. Pertanyaan yang sering saya ajukan, apakah kosakata ngidem gawe itu digunakan di Malaysia? Atau ini hanya untuk menambah perbendaharaan kosakata di kamus mereka saja? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat kosakata mengidam, mempunyai dua definisi. Pertama, ingin sekali mengecap sesuatu ketika hamil muda. Kedua, dan itu dituliskan arkais. Artinya itu sudah jarang digunakan orang, menderita, sakit, dan sebagainya mengidap. Dan saya tahu bahwa kalau definisi kedua mengidam ini mungkin sebagian besar rakyat Indonesia sudah tidak mengetahui atau mungkin baru mengetahui bahwa ternyata mengidam itu dulu diartikan sebagai mengidap. Pengertian mayoritas rakyat Indonesia saat ini, kosakata mengidam itu adalah ingin sekali mengecap sesuatu ketika hamil muda. Contohnya, istrinya sedang mengidam, ingin sekali makan durian padahal belum musimnya. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan bahwa pendefinisian kosakata mengidam di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuai dengan pengertian mayoritas rakyat Indonesia. Artinya apa? Mayoritas rakyat Indonesia mengetahui definisi mengidam itu adalah ingin sekali mengecap sesuatu. Karena itu diletakkan sebagai urutan pertama. Di versi online, Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu tertulis dengan sangat jelas bahwa definisi pertama, teman-teman perhatikan bahwa ini adalah tab pertama yang saya klik, itu didefinisikan sebagai menghidap, menderita, sakit, dan lain-lain. Definisi kedua, kosakata mengidam adalah ingin benar hendak makan sesuatu berkenaan perempuan yang hamil. Definisi kedua, sangat ingin akan atau berkehendakkan sesuatu. Kalau teman-teman perhatikan, ini urutannya diubah aja ini. Di mana di Indonesia, kosakata mengidam definisi pertama yang dimengerti oleh mayoritas rakyat Indonesia itu adalah ingin sekali mengecap sesuatu. Definisi kedua itu mengidap dan itu adalah sudah arkais, artinya sudah jarang digunakan oleh orang Indonesia. Namun, di versi online, Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia justru menunjukkan sebaliknya. Definisi pertama itu adalah mengidap, menderita. Definisi kedua, ingin makan sesuatu. Mengapa ini bisa terjadi? Ya, ini supaya tidak mau terlihat sama persis urutannya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena itu dibalik. Di mana yang maksud saya dibalik itu urutannya. Kalau Indonesia yang pertama itu definisi mengidam, menginginkan sesuatu, dan kedua itu mengidap, maka di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, mengidapnya duluan. Setelah itu baru menginginkan sesuatu. Apakah rakyat Malaysia lebih mengetahui arti kosakata mengidam itu sebagai mengidap? Silakan dituliskan di kolom komentar kepada warganet Malaysia. Kalau Anda menjawab bahwa, oh enggak, mengidam itu mayoritas rakyat Malaysia mengerti yang dimaksud dengan mengidam itu adalah menginginkan sesuatu, berarti urutan definisi kosakata mengidam di dalam versi kamus versi online ini tidak tepat. Atau Anda nggak peduli mau tepat atau nggak tepat, seperti kasus kosakata sarapan. Masih ingat kan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kosakata omel, memiliki langsung kata turunan yaitu mengomel. Teman-teman bisa membaca sendiri apa definisi mengomel, mengomeli, omelan, dan pengomel. Apakah ada kosakata omel di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Ada dong. Masa nggak ada sih? Gimana? Omel di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia itu langsung mempunyai kosakata turunan mengomel dengan definisi marah dan merepek, sama dengan kerepek ya nih. Bersungut-sungut, meleter, mencomel, menggerutu. Kalau kita bandingkan definisi mengomel dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu marah dengan banyak mengeluarkan kata-kata, mencomel, bersungut-sungut, menggerutu. Sama kan? Pertanyaan yang sering saya ajukan adalah,
apakah warganet Malaysia menggunakan kosakata mengomel ini? Saya yakin kosakata mengomel ini sangat sedikit digunakan oleh warganet Malaysia. Kenapa? Warganet Malaysia akan lebih banyak menggunakan kosakata merepek. Apalah kau ni merepek je. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada warganet Malaysia yang menggunakan kosakata mengomel, itu agak aneh aja didengarkan. Tapi yang menarik adalah kosakata omel atau mengomel itu dituliskan sebagai kosakata natif. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada entry kosakata ngomel. Kenapa? Karena itu sudah dimasukkan dalam mengomel. Namun, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia terdapat entry ngomel. Ya lumayan untuk menambah perbendaharaan kosakata di dalam kamus mereka. Ya, jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!